Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Baiklah anak-anak semua dimanapun berada, materi layanan bimbingan dan konseling kita pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bakat dan minat. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu bakat. Karena kita tahu bahwa memang setiap manusia itu lahir dengan bakat dan potensi masing-masing. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Seseorang yang memiliki bakat tertentu, dia akan lebih cepat menguasai sesuatu yang dia berbakat di bidangnya dibanding dengan orang pada umumnya. Bakat itu ada dua, ada bakat umum dan ada bakat khusus. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, yang mana setiap orang memiliki, seperti halnya intelijensi. Selanjutnya ada bakat khusus. Bakat khusus itu merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang yang mana belum tentu semua orang memiliki potensi di bidang itu. Nah, misalnya ada yang punya bakat di bidang seni atau ada yang punya bakat di bidang olahraga dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain ada juga bakat-bakat khusus lainnya. Ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat spasial, bakat kecepatan klerikal, dan bakat linguistik. Dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bakat verbal. Bakat verbal itu adalah bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya adalah bakat dalam berdiplomatis. Siapa contohnya? Nah, kita tahu proklamator kita, Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, merupakan salah satu contoh tokoh yang memiliki bakat verbal yang bagus, sehingga beliau dijuluki dengan Sinapodium. Nah, selanjutnya adalah bakat numerikal. Bakat numerikal ini adalah bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Nah, biasanya kemampuan bakat numerikal ini banyak dimiliki oleh yang berprofesi sebagai akuntan. Selanjutnya adalah bakat skolastik. Bakat skolastik ini adalah kombinasi kata-kata atau logika dengan angka. Jadi orang-orang yang memiliki bakat skolastik ini penalarannya sangat bagus, dan biasanya ini memang dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, programmer. Selanjutnya adalah bakat mekanik. Bakat mekanik ini adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Selanjutnya bakat abstrak. Bakat abstrak ini adalah bakat yang bukan kata, bukan pula angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Selanjutnya adalah bakat relasi ruang, atau ada juga yang mengatakan visual spasial. Nah, ini merupakan bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Nah, ini merupakan kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat ini adalah bakat yang berkaitan dengan tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk yang bekerja di laboratorium, kantor, dan sebagainya. Selanjutnya bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat ini adalah bakat tentang penalaran analitis bahasa. Misalnya dimiliki oleh para sastrawan, jurnalistik,
editor, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas minat. Apa itu minat? Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau minat terhadap pekerjaan tertentu. Dan minat ini bersifat sangat pribadi. Minat ini berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta digemari. Minat ini juga dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang tren, bukan bawaan sejak lahir. Nah, sementara bakat tadi kan adalah bawaan sejak lahir. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati bisa saja berubah. Nah, mungkin karena ada masukan-masukan, ada rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh lingkungan, ataupun mungkin ada wawasan baru dan pola pemikiran baru yang bisa membuat minat itu berubah. Nah, minat itu juga ada macam-macamnya, jenis-jenisnya. Yang pertama, minat profesional, yaitu minat yang berkaitan dengan keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada minat komersial. Minat komersial ini adalah minat yang berkaitan dengan pekerjaan dunia usaha, bisnis, jual beli, dan sebagainya. Selanjutnya, minat terhadap kegiatan yang ada hubungannya dengan fisik, seperti minat mekanik, tata kerja mesin, kerja kegiatan di luar, dan sebagainya. Nah, apa tujuannya kita harus mengembangkan bakat dan minat? Nah, jadi tujuannya itu adalah agar seseorang bisa belajar atau bekerja di bidang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki. Sehingga kalau kita berada pada sesuatu yang kita berminat dan berbakat di bidang itu, maka kita akan bisa belajar dan bekerja secara optimal. Nah, kita lihat persamaan dan perbedaan minat dan bakat itu. Kalau persamaannya adalah bahwasanya bakat dan minat itu sama-sama butuh pengembangan. Nah, sementara perbedaannya, kalau bakat itu terlepas dia suka atau tidak suka. Yang penting kalau dia berbakat, akan tetap berbakat walaupun tidak suka. Nah, sementara tadi minat itu berkaitan dengan rasa suka, keinginan, dan sebagainya. Kemudian bakat itu tidak mudah berubah alias permanen. Sementara minat kan bisa berubah. Bakat itu lebih banyak bawaan sejak lahir. Nah, sementara minat itu dia orientasinya pada hobi atau kegemaran dan bisa saja sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, yang terpenting sekarang adalah kita harus mengenali bakat dan minat kita sehingga kita bisa sukses menjalani hidup ini. Atau ibarat kata kekiniannya adalah passion kita itu di mana. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silakan like, komen, dan share kalau materi ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.